Ya pemirsa, di tengah hujan rudal di dua kota utama Uni Emirat Arab Abu Dhabi dan Dubai, keselamatan lebih dari 80.000 WNI kini jadi pertaruhan besar. Penutupan wilayah udara hingga lumpuhnya aktivitas mulai memicu kepanikan. Bagaimana rencana penyelamatan WNI oleh pemerintah Indonesia? Apakah evakuasi besar-besaran akan segera dilakukan? Sudah terhubung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Bapak Judah Nugraha. Selamat siang Bapak Judah, waktu Indonesia. Selamat siang, Mbak Priska. Ya, Pak Judah, seberapa parah kerusakan di Abu Dhabi dan Dubai saat ini? Bisakah Anda gambarkan? Ya, dapat kami update bahwa memasuki hari kelima sejak Iran melakukan serangan rudal maupun drone, tercatat total ada 871 rudal dan drone yang sudah diluncurkan dari Iran menuju ke UAE. Menyasar beberapa titik ya dari Abu Dhabi, Dubai ataupun Emirat yang lain. Dari serangan-serangan tersebut, ancaman utama adalah pecahan atau debris dari rudal yang dapat diintercept oleh sistem pertahanan udara UAE. Ya. Dan hingga saat ini tercatat ada 3 korban meninggal dunia dari Pakistan, Bangladesh, dan juga Nepal. Kemudian 68 luka-luka. Terakhir, tadi malam kita mendapatkan informasi bahwa kantor konsulat Amerika Serikat yang ada di Dubai juga mengalami serangan. Ya, bagaimana dengan safe house dari WNI yang ada di sana, Bapak? Ya, sesuai dengan rencana kontingensi, jadi sejak tanggal 28 Februari, sejak hari pertama, KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai telah menetapkan rencana kontingensi. Dan kemudian kita juga sudah menetapkan siaga 3 dari 4 tahapan status keamanan, yaitu situasi normal, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Dan memang dalam rencana kontingensi kita siapkan safe house. Dan safe house utama yang kita siapkan tentu adalah premis kedutaan yang ada di Abu Dhabi dan juga konsulat jenderal yang ada di Dubai. Mengenai terkait dengan adanya situasi khusus di sana yang sedang panas begitu, benarkah ada aksi borong bahan pokok? Ya, kami terus memonitor situasi di lapangan. Kemarin kami juga sudah mendatangi beberapa toko. Kami tidak melihat adanya panic buying di masyarakat. Dan kemudian Kementerian Ekonomi serta Pariwisata UAE juga sudah menjamin bahwa stok pangan, stok logistik di UAE itu masih sangat melimpah. Jadi kami melihat tidak ada kepanikan dan juga tidak ada panic buying. Ya, apakah aktivitas harian lumpuh total atau WNI masih diizinkan untuk bekerja, Bapak? Ya, kami juga kemarin berkeliling di kota Abu Dhabi melihat situasi dalam lingkungan sekitar. Kita melihat situasi masih berjalan normal. Ya. Jalan masih banyak kendaraan, walaupun memang jumlahnya tidak sepadat seperti hari biasa. Transportasi umum juga masih berjalan, toko-toko juga masih buka. Jadi kami melihat secara umum ya kondisi masih berjalan relatif normal dan tidak ada kepanikan masyarakat di sini. Baik, bagaimana dengan wilayah udara, Pak, transportasi udara? Apakah sudah mulai normal atau masih ada penutupan? Ya. Sejak serangan pertama, tanggal 28 Februari, GCAA atau Otoritas Penerbangan Sipil UAE menutup wilayah udara UAE dan kemudian berdampak kepada penghentian penerbangan baik masuk maupun keluar. Namun memasuki hari kelima ini sudah ada beberapa penerbangan terbatas ya, ke luar UAE untuk mengurai jumlah orang-orang warga negara asing yang stranded di 2 airport baik di Abu Dhabi maupun di Dubai. Otoritas tempat mencatat ada sekitar 20.000 warga asing yang stranded di kedua bandara tersebut. Baik, mengenai situasi yang Anda sudah paparkan tadi, cenderung panas, memang hangat di sana, tetapi masih oke, normal untuk WNI aman. Apa indikator yang mutlak yang akan memicu keputusan evaluasi massal ke tanah air? Evakuasi maksud kami. Ya,
Sesuai dengan rencana kontingensi tadi ada beberapa tahapan, kita selalu memonitor situasi keamanan terakhir dan selalu mengevaluasi status keamanan. Jika terjadi eskalasi, kita dapat tingkatkan menuju ke siaga 2 atau nanti jika terjadi eskalasi lebih lanjut menuju ke siaga 1 atau siaga tertinggi. Nah, siaga tertinggi ini adalah situasi di mana situasi keamanan sudah tidak terkendali, pemerintah setempat sudah menetapkan keadaan darurat, kemudian jumlah korban sudah sangat masif, ya, dan kemudian banyak perwakilan asing lain yang juga sudah melakukan aktif proses evakuasi. Itu beberapa indikator yang kita tetapkan. Ya, tentu kita tidak mengharapkan menuju situasi tersebut, ya, namun dalam konteks kontingensi tentu kita harus memikirkan the worst case scenario. Baik, seandainya Bapak, seandainya terjadi nanti ada rencana evakuasi, apakah melalui jalur udara, mengingat jalur udara saat ini kan masih ditutup, apakah ada rencana evakuasi darat atau laut yang akan dilakukan? Ketika kita berbicara masalah kontingensi, maka kita berbicara mengenai berbagai macam kemungkinan yang terjadi di lapangan. Dan pastinya situasi di lapangan itu akan sangat fluid. Nah, oleh karena itu dalam rencana kontingensi kita tidak hanya berpaku kepada satu skenario saja atau satu rute saja, kita buka semua kemungkinan rute evakuasi, baik udara, laut maupun darat. Baik. Jika ada keluarga Indonesia yang kehilangan kontak dengan keluarga atau kerabatnya di Uni Emirat Arab, kemana mereka harus melapor dan melakukan kontak, Bapak? Boleh sekalian diinformasikan, Pak? Ya, tentu sangat dipahami bahwa keluarga di Indonesia pastinya cemas terhadap keluarganya yang ada di UAE. Namun tadi kami sampaikan situasi di sini masih relatif normal, ya. Tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan rudal. Yang ada adalah 50 warga negara Indonesia yang stranded, yang saat ini secara bertahap sudah diterbangkan keluar UAE. Nah, namun bagi keluarga di Indonesia yang jika kehilangan kontak dengan keluarga yang ada di Uni Emirat Arab, silakan menghubungi hotline yang sudah kita siagakan, baik di KBRI Abu Dhabi maupun di KJRI Dubai. Kita akan segera respon dan akan segera kita follow up. Baik, Pak Judah, terima kasih. Semoga situasi lekas membaik dan aktivitas kembali normal. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa, semoga puasa lancar, Bapak. Terima kasih. Ya, ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana. Namun Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, tidak terlihat dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain itu hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Namun Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di istana. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Selain mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah ketua partai politik, termasuk anggota Kabinet Merah Putih. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pertemuan Presiden Prabowo bersama sejumlah ketua partai politik, mantan presiden serta mantan wakil presiden fokus pada mitigasi dampak ekonomi akibat konflik Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga telah memerintahkan Dubes di Teheran untuk segera melakukan evakuasi bagi WNI yang membutuhkan. Tadi seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah.
Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi. Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa. Sementara itu pemirsa, Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 Hasan Wirayuda memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana terkait kemungkinan Indonesia menjadi mediator dalam konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta keanggotaan Indonesia di Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai, dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borjuerdi di kediamannya di Jakarta pada Selasa siang. Pertemuan keduanya membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik. Selain itu, dalam diskusi tersebut Iran mengharap dukungan dari umat Islam termasuk Indonesia. Yusuf Kala menegaskan masyarakat dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya perdamaian. Situasi yang terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan daripada rakyat Iran dan korban yang dicapai baik kebanyakan sipil yang seperti anak sekolah dan sebagainya, dan tentunya mengharapkan dukungan umat Islam. Dan saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam Indonesia dan pemerintah Indonesia itu mendukung malah Presiden Prabowo yaitu siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini, dan itu juga akan kita bicarakan dalam secara keseluruhan dengan pemerintah mengenai hal itu. Kita ke informasi dalam negeri, pemirsa diduga mengalami korsleting. Kabel udara yang berada di Jalan Raya Radar Auri Cimanggis, Kota Depok terbakar. Akibatnya jaringan internet warga mati total. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kabel udara dilalap sejago merah di Jalan Raya Radar Auri Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Warga sekitar berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya sebelum petugas dinas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari keterangan warga, awalnya ada percikan api di kabel yang kemudian membesar saat angin kencang menerjang. Akibat kebakaran ini, akses jaringan internet warga sekitar mati total. Sebanyak 12 personil mengerahkan 3 unit mobil pemadam langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Selama upaya pemadaman, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan lantaran banyak pengendara yang memperlambat kendaraannya sekedar untuk melihat kobaran api. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tertimpa longsor di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat insiden ini 3 orang mengalami luka-luka. Jana iki ana guntur niki ne wewang aduana. Ha iki truk roto jare. Ha iki rang ibu angop. Sebuah truk tertimpa longsor di jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, truk terjun ke jurang sedalam 50 meter dan 3 orang mengalami luka-luka. Menurut warga, tebing setinggi 10 meter ini tiba-tiba runtuh dan menimpa truk yang melintas. Sementara 2 mobil lain yang berada di lokasi berhasil selamat. Sekitar jam 5 kurang 15 menit. Truk dari arah atas Tonggo Jabar ke Sapu Longsor
lalu jatuh ke dalam jurang sebabkan pickup ini dari arah bawah dari arah Biono tersapu juga oleh material longsor hingga seperti ini. Ujung truknya di sana. Nah, tersapu oleh material longsor. 3 korban luka kini masih dirawat di puskesmas. Sementara petugas dibantu warga bergotong royong mengevakuasi material longsor dari badan jalan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jawa Tengah kembali memicu tanah longsor di Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Longsor bahkan kian meluas hingga mencapai lebar 250 meter dan tinggi 66 meter serta panjang 1,5 kilometer yang sangat berpotensi mengancam keselamatan warga sekitar. Beginilah kondisi Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Longsor yang terjadi berulang kali sejak tahun 2022 menyebabkan jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Demak kini berubah menjadi sebuah tebing dengan ketinggian 65 meter. Kondisi tanah yang mudah hanyut saat diterjang hujan deras terus menyebabkan tanah longsor hingga berpotensi mengancam permukiman penduduk yang hanya berjarak kurang dari 50 meter. Menurut warga, dalam 1 pekan terakhir telah terjadi 2 kali longsor akibat guyuran hujan deras. Hal ini membuat warga khawatir karena longsor menuju ke area pemukiman. Guna peringatan dini, pemerintah setempat memasang 2 alat peringatan di sekitar pemukiman warga guna penanggulangan bencana longsor. Awalnya ini hujan lebat hari Jumat sehari semalam, hari Sabtu. Lah mulai kejadian itu jam 3 pagi. Pohon-pohon ini bisa jalan sendiri gitu loh. Arus lalu lintas dialihkan, sementara di area longsor diberi pengaman agar warga tidak melintas. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Tim patroli gabungan Korps TNI Papua berhasil memukul mundur kelompok bersenjata pimpinan Daniel Aibon Kogoya di wilayah Kepala Air, Kampung Kali Harapan, Distrik Nabire, Papua Tengah pada hari Minggu. Dalam operasi ini, basis dan logistik kelompok Kogoya berhasil dikuasai. Saat tim patroli gabungan mendekati titik sasaran, terjadi kontak tembak antara kelompok OPM dan tim patroli gabungan. Akibatnya kelompok tersebut terpukul mundur serta meninggalkan perlengkapan operasional di lokasi. Penguasaan medan oleh tim patroli gabungan memaksa kelompok tersebut melarikan diri ke wilayah hutan sekitar. Dari lokasi yang telah dikuasai, tim patroli gabungan menyita dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi dan magazine, alat komunikasi, uang tunai, serta atribut dan perlengkapan lapangan kelompok bersenjata. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melalui kuasa hukumnya meminta Hakim Sidang Pra-Peradilan untuk menggugurkan status tersangka. Yakut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada kasus dugaan korupsi kuota haji. Yakut Khalil Qaumas melalui kuasa hukumnya Melissa Anggraini meminta status tersangkanya dibatalkan. Kuasa hukum Yakut menemukan kejanggalan waktu keluarnya hasil perhitungan kerugian negara di kasus dugaan korupsi kuota haji dengan penetapan status tersangka. Saat Yakut ditetapkan tersangka, belum ada hasil audit kerugian negara. Justru itu membuktikan ya bahwa apa yang kami sampaikan dalam permohonan ini terbukti lebih awal dibuktikan oleh KPK, yaitu tidak pernah ada hasil audit kerugian negara pada saat penetapan tersangka. Baru kemarin mereka sampaikan, itu pun kita masih mempertanyakan bagaimana hasilnya karena mereka ditanya oleh teman-teman media nggak jawab juga. Yakut sendiri tidak hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara sejumlah petinggi PBNU terlihat hadir, di antaranya Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Amin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Pekalongan Fadia Arafik tiba di Gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya ini usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT.
Fadia dan sejumlah pihak yang diamankan tiba sekitar pukul 10:23 waktu Indonesia Barat. Namun mereka tidak diturunkan di depan gedung sehingga belum diketahui berapa jumlah orang yang terjaring OTT. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. OTT yang menjaring Bupati Pekalongan ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Pada dini hari tadi, tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang. Kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Pemirsa, kantor Bupati dan sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah disegel penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Meski demikian, aktivitas pegawai tetap berjalan normal di tengah proses pemeriksaan yang dikabarkan menyasar puluhan pejabat termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Penyegelan dilakukan di sejumlah ruangan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kertas segel berlogo KPK terpasang di pintu ruangan Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kantor dinas dan rumah dinas Bupati yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara Kajen, Kabupaten Pekalongan tidak ada pegawai. Meski ruangan pimpinan disegel, kegiatan perkantoran tetap berlangsung. Pegawai tetap mengikuti apel pagi dan menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa. Ya, pemirsa, KPK membawa 11 orang terkait OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ke Gedung Merah Putih Jakarta. Mereka dibawa menggunakan bus pariwisata. Ya, inilah momen saat 11 orang yang terkena OTT tiba di gedung KPK Jakarta usai dibawa dari Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa malam. Mereka yang ditangkap KPK terdiri dari unsur ASN dan swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan operasi tangkap tangan yang menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing di sejumlah dinas setempat. Hingga kini mereka yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus operasi tangkap tangan Bupati Pekalongan, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dan juru kamera Andri Setiawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, sudah ada berapa orang yang diamankan KPK dan siapa saja mereka? Iya, Priska dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin, begitu secara total ada 14 orang yang diamankan oleh KPK secara bertahap. Yang mana 14 orang ini terdiri dari yang pertama adalah Bupati Pekalongan yang bernama Fadia Arafiq dan juga 2 ajudannya yang diamankan oleh KPK dan dibawa ke Gedung Merah Putih pada Selasa pagi hari. Lalu kemudian untuk selanjutnya ataupun juga kloter kedua, ini KPK mengamankan total 11 orang yang mana terdiri dari ASN dan juga pihak swasta. Salah satunya ini adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bernama Yulian Akbar. Jadi memang secara total ada 14 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kemarin, yang mana memang untuk pemeriksaan secara intensif ini dilakukan secara langsung di Gedung Merah Putih KPK dan semua 14 orang tersebut ini telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK kemarin. Nah, informasi yang kami dapatkan begitu ya, untuk perkara yang menjerat 14 orang ini diduga berkaitan dengan adanya dugaan korupsi pengadaan ataupun juga pengadaan penyedia tenaga alih daya ataupun juga tenaga outsourcing dan juga dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. KPK menduga bahwa ada pemufakatan ataupun juga kesepakatan
kesepakatan dan juga pengaturan serta pengondisian yang dilakukan oleh sejumlah pihak-pihak dalam pemilihan vendor. Diduga bahwa pemilihan vendor dan juga perusahaan yang menyediakan tenaga ahli daya ataupun juga tenaga outsourcing di wilayah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan ada pengaturan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan ini. Oleh karena itu, pemeriksaan secara intensif ini masih terus dilakukan oleh KPK untuk kemudian menggali apa saja kemungkinan prosedur-prosedur yang dilanggar, lalu juga siapa-siapa saja pihak-pihak yang kemudian terlibat berkaitan dengan adanya dugaan korupsi ini, dan juga kemungkinan adalah berkaitan dengan apa dampak finansial dan juga kerugian negara yang didapatkan akibat dari adanya dugaan korupsi ini. Hal tersebutlah yang masih terus digali oleh KPK. Nah, selain mengamankan 14 orang, Priska, diketahui bahwa KPK ini juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah barang bukti elektronik dan juga barang bukti berupa kendaraan roda 4 ataupun juga mobil. Meskipun demikian, memang belum disebutkan apa saja barang bukti elektronik dan juga barang bukti mobil yang diamankan oleh KPK. Nah, selain 14 orang yang diamankan, KPK kemarin juga sempat menyebutkan bahwa hingga saat ini masih terus mencari pihak-pihak lain yang dianggap memiliki keterikatan dan juga memiliki informasi lebih, dan meminta kepada pihak-pihak tersebut begitu ya untuk segera kooperatif dan juga berkoordinasi demi keberlangsungan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Nah, Priska, hingga saat ini yang belum diungkap oleh KPK ini adalah berkaitan dengan bagaimana status hukum dari ke-14 orang ini, karena KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif dan juga menentukan status hukum dari orang-orang yang diamankan. Apabila kita merujuk pada peraturan tersebut, maka seharusnya siang ataupun juga sore hari ini nanti akan dilakukan press conference untuk nanti KPK merinci detail perkara dan juga status hukum dari Bupati Pekalongan dan juga 13 orang lainnya. Setelah demikian, kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik meminta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan agar mengajak warganya mengelola sampah mandiri. Keterbatasan TPS Sarimukti membuat sampah menumpuk di permukiman hingga tepi jalan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengunjungi sejumlah titik pengolahan sampah berbasis masyarakat di Bandung, Jawa Barat. Pengolahan sampah ini dijalankan melalui program perekrutan petugas pemilah dan pengolah sampah atau GASLAH di tingkat kewilayahan. Hanif menegaskan, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang jadi perhatian Presiden Prabowo dalam persoalan sampah. Hanif meminta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan agar mengajak warganya mengelola sampah mandiri. Secara beriringan dan simultan, saya sangat berharap Pak Wali Kota segera melakukan penekanan untuk seluruh pemilik kawasan agar menyelesaikan sampahnya sendiri. Misal pasar harus selesai sendiri, kemudian mall ataupun terminal ataupun stasiun, semuanya wajib menyelesaikan sampahnya sendiri. Maka dua hal ini harus beriringan, mulai sosialisasi, edukasi, dan komunikasi terus-menerus seperti yang dibangun Bapak Wali Kota di sini. Keterbatasan TPA Sarimukti membuat sampah menumpuk di permukiman hingga tepi jalan. Kondisi ini sangat mengganggu warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Molota Vingkran, iNews melaporkan.